Terima kasih Pak Enos untuk penjelasannya perspektif teologis dari sisi Islam mengenai poligami ini. Memang itu keyakinan masing-masing dan sebagainya, biar kita berimbang, kita umat Kristiani kita harus tahu dari pandangan teologis Kristiani mengenai poligami ini. Silakan Pak Didit. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya. Jadi saya akan membahas tentang poligami di dalam Kristen, karena ada beberapa orang, teman saudara-saudara kita, polemikus Muslim, yang mengatakan bahwa ternyata di dalam Kristen itu sendiri ada poligami, gitu ya. Jadi kenapa orang Kristen munafik tidak mau melakukan poligami, padahal ada poligami? Nah, benarkah di dalam Kristen atau di dalam Alkitab diajarkan tentang poligami dan orang Kristen diwajibkan untuk melakukannya? Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan, saya terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita membahas tentang sebelum poligami di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama secara khusus gitu ya, alangkah lebih baik jika kita memulainya dari penciptaan manusia. Nah, jadi di sini kita akan melihat pertama kali dulu di Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Nah, Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan mengambil salah satu rusuk yang saya kasih warna merah itu, salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ingat ya, yang pertama Tuhan hanya mengambil salah satu rusuk dari manusia itu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu sekali lagi, seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi, pertama kali Tuhan menciptakan unit terkecil yang ada di dunia ini, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga ini, Tuhan hanya menghendaki adanya satu laki-laki dan satu perempuan saja di dalam satu pernikahan yang kudus. Nah, inilah keluarga pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ingat, Tuhan hanya memberikan Hawa kepada Adam, bukan Safa, bukan Liana, bukan Juanita, bukan siapa lagi, Liana dan lain sebagainya ya, tapi hanya Hawa. Jadi ingat itu. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Pertama kali, tugas manusia, yaitu Adam, sebelum dia diberikan pasangan, yaitu Hawa, dia diberikan perintah oleh Tuhan, diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan seorang perempuan bagi dia sebagai penolong yang sepadan dengan dia, maka tugas itu menjadi tugas bersama karena mereka adalah satu daging. Jadi enaknya manusia pertama itu ya diberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi mereka disuruh belajar dari Tuhan di dalam taman itu. Mereka belajar tapi semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi itulah ya. Jadi melalui keluarga ini Tuhan juga punya rencana ke depan. Selain untuk penggenapan rencananya, tapi juga untuk partner di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, manusia
lebih mentaati keinginannya sendiri daripada mentaati perintah Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kata mati itu ada seorang ustadz juga yang mengatakan demikian. Tuhan ternyata berbohong ya. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu seharusnya mereka mati. Ternyata mereka tidak mati. Nah, ini adalah kesalahpahaman mengenai apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Kata mati, memang Adam benar-benar mati. Yang pertama ialah mati secara jasmani. Di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima dikatakan Adam mati umur 930 tahun. Itu kematian yang pertama. Memang Adam mati tidak saat itu juga ketika dia makan dari buah pohon itu. Tapi Adam mengalami kematian yang pasti secara fisik, secara jasmani pada umur 930 tahun. Dicatat di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Dan kematian yang kedua adalah kematian secara rohani. Manusia sudah tidak lagi memiliki hasrat untuk berbicara dengan Tuhan ataupun bertemu dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu terputus. Dan karena kematian jasmani dan kematian rohani inilah manusia lebih menuruti keinginan hawa nafsunya daripada menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi manusia lebih suka melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau daripada apa yang Tuhan mau, yaitu cenderung berbuat dosa. Dari semua yang dilakukan oleh manusia, karena dosa tadi itu semuanya terdampak. Jadi semuanya adalah berbuat dosa. Termasuk manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya, yaitu poligami. Nah, ternyata di dalam Alkitab memang dicatat ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami. Poligami pertama di Alkitab itu adalah Lamek. Jadi ini keturunan dari Adam dan Hawa yang pertama kali melakukan poligami adalah Lamek. Jadi di dalam Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Jadi poligami pertama kali dilakukan oleh Lamek di dalam Kejadian 4 ayat 19. Dan kemudian setelah Lamek itu diikuti oleh yang lainnya. Karena poligami ini dilakukan terus-menerus dan kemudian menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, akhirnya itu menjadi budaya yang dianggap wajar pada saat itu untuk berpoligami. Jadi ingat ya, pada waktu itu poligami itu sudah menjadi budaya atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Jadi boleh orang melakukan poligami pada waktu itu. Dan kemudian tokoh-tokoh yang lain, sebenarnya ada beberapa banyak tokoh yang di dalam Alkitab yang membahas tentang poligami, yaitu ada Abraham, kemudian Esau, Yakub, Daud, dan Salomo. Nah, orang-orang ini juga melakukan poligami, termasuk 2 raja ini, bapak dan anak, Daud dan Salomo, juga melakukan poligami. Nah, perlu diketahui selain akibat karena dosa tadi itu, kemudian poligami adalah budaya. Yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman dari Muslim ngomong, lah itu Daud dan Salomo istrinya juga banyak, gitu kan. Seharusnya kalian orang Kristen juga boleh mempunyai istri yang banyak. Nah, ini keliru ya, karena Daud dan Salomo itu juga jatuh di dalam dosa karena dia tidak setia kepada satu istri saja atau satu pasangan saja. Dan dia juga adalah seorang raja. Seorang raja lazim atau boleh memiliki istri lebih dari satu, seperti yang
dilakukan oleh Daud, Salomo, dan juga raja-raja yang lain pasti memiliki selir atau gundik. Jadi ini ya, Daud dan Salomo selain itu pada waktu itu ketika berpoligami itu adalah budaya, yang kedua dia adalah raja yang memang pada waktu itu adalah lazim di dalam berpoligami. Nah, tapi menariknya di dalam Amsal 5 ayat 18 akhirnya Salomo teringat kembali kepada perintah Tuhan di dalam Kejadian tadi di awal yang saya katakan tadi itu, bahwa seharusnya manusia itu hanya punya satu istri saja. Di dalam Amsal 5 ayat 18 Salomo mengatakan demikian, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Jadi Salomo juga mengatakan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, di kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan. Termasuk banyak istri adalah sebuah kesia-siaan menurut Salomo. Karena Salomo pun jatuh di dalam dosa dan dia tidak setia kepada Tuhan karena istri-istrinya. Jadi itu ya. Jadi Salomo di masa tuanya pun pada akhirnya dia kembali sadar bahwa seharusnya memang seorang manusia itu hanya punya satu istri. Makanya dia bicara atau menyampaikan nasihatnya di dalam Amsal 5 ayat 18, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Nah, apakah poligami ini perintah Allah? Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab tadi itu adalah perintah Allah? Nah, ini menariknya di sini ya. Memang di dalam Alkitab itu tercatat beberapa tokoh yang melakukan poligami. Tapi, apakah poligami adalah perintah Allah di dalam kitab suci kita di Perjanjian Lama secara khusus? Nah, poligami tidak lahir dari kehendak Allah, melainkan lahir dari hawa nafsu manusia yang berdosa. Jadi sejak mulanya Allah itu mau dalam keluarga itu hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan atau monogami saja. Tapi poligami ini adalah produk dari dosa atau produk dari manusia yang berdosa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi ini ya. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, di dalam Efesus 5 ayat 25, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan, hai suami, kasihilah istri-istrimu. Tidak, tapi Paulus memakai bentuk tunggal, yaitu istri. Satu istri saja, tidak boleh lebih, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, kesimpulannya, jadi saya langsung kepada kesimpulannya tadi ya. Poligami dalam Alkitab adalah kegagalan manusia dalam melakukan kehendak Allah dan kegagalan manusia setia kepada satu pasangan saja. Yang kedua, bukan untuk ditiru. Jadi poligami itu meskipun dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bukan untuk ditiru atau kita lakukan, tetapi justru kita seharusnya menjadikan peringatan agar tidak melakukan hal yang sama. Karena dengan banyak istri, Salomo bilang tadi itu semuanya adalah kesia-siaan. Dan kita kalau kembali kepada firman Tuhan, kembali ke awal apa yang saya bahas tadi itu, di awal ini, Tuhan hanya menghendaki kita memiliki satu istri saja. Begitu sebaliknya, hanya boleh satu suami saja, tidak boleh lebih. Sekali lagi, poligami adalah produk dari kejatuhan manusia dalam dosa, bukan keinginan dari Allah. Dan kalaupun ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami di dalam Alkitab, itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba-coba, tapi jadikan itu pelajaran dan peringatan bagi kita, umat Kristen, supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi sekian dulu dari saya. Silakan. Terima kasih. Ya.
Pak Didi, terima kasih penjelasan mengenai poligami dari perspektif teologis Kristen sangat jelas sekali. Jadi memang ini ada perbedaannya. Pemaparan yang tadi Pak Enos menurut teologi Islam dan Pak Didit menurut teologi Kristen. Kalau boleh saya ringkas sedikit, kalau di Islam itu memang kan ada legitimasi dari Allah. Kalau dilakukan memperoleh pahala, bahkan menjadi teladan untuk ditiru. Tapi kalau di Kristen tidak ada legitimasi dari Allah, bahkan Allah melegitimasi untuk monogami. Tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan itu semua karena kejatuhan manusia dalam dosa, karena terkait hawa nafsu, bukan untuk ditiru. Kalau dilakukan tidak dapat berkat, malah dapat kesalahan, dapat masalah. Baik, sangat jelas sekali. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan terkait mengenai landasan teologis ini, atau sudah jelas semua? Saya, Pak Budi, izinkan hanya membahas dua saja untuk menambahkan dari sisi teologis, Pak. Silakan, yang pertama, saya sepakat, ya, yang pertama saya sepakat dengan Pak Didit bahwa poligami itu secara teologis bukan produk ilahi gitu ya. Secara teologis itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Karena kembali lagi, saya lebih melihat pada Kejadian pasal 1 itu, mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31, itu jelas sekali bahwa keluarga itu, disebut keluarga itu adalah satu suami dan satu istri gitu ya. Dan kata di mana kemudian setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu, di dalam ayat yang ke-28, itu merujuk kepada pemahaman teologis tentang pernikahan Kristen. Bahwa setelah ada laki-laki dan perempuan, maka kemudian Tuhan memberkati. Jadi kata memberkati di situ kalau dilihat dari bentuk waktu, dia bersifat auris, tapi kemudian present indikatif aktif gitu. Artinya bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga yang bukan hanya sekedar diberkati di gereja, karena dia bersifat sakral, tetapi kemudian ternyata karena dia merupakan sebuah komunitas kecil yang pertama kali dibentuk di tengah-tengah masyarakat dan bersifat sakral, maka konteks secara teologis dia diberkati secara terus-menerus gitu. Secara terus-menerus. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa, kalau kita perhatikan benih yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, kalau kita perhatikan secara turun-temurun, itu dia selalu bersifat present indikatif aktif. Artinya bahwa keturunannya terus akan diberkati gitu. Jadi konsep di mana Tuhan memberkati Adam dan Hawa pada waktu itu tidak berhenti pada Adam dan Hawa gitu maksudnya. Tapi dia terus bergulir sampai pada keturunan. Sampai pada kita sekarang, kira-kira begitulah. Sampai pada kita sekarang. Karena itu yang menarik sebetulnya adalah ketika kita melihat itu, maka disinilah konsep cara berpikir teologis kita dengan agama-agama lain gitu. Kita tidak hanya sekedar berbicara tentang satu agama kalau kita bikin studi banding agama, tapi konsep teologis Kristen itu sangat-sangat betul-betul fokus pada apa? Fokus pada keluarga yang mono gitu. Dia bukan pada plural. Dan kalau kita perhatikan, laki-laki pun yang dicantumkan dalam bahasa Ibrani dan perempuan itu adalah bentuknya singular, bukan jamak gitu loh. Kalau kita kembali kepada biblikal. Nah, karena itu memang kita sepakat bahwa keluarga Kristen itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, produk ilahi inilah yang kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Didit dengan sangat luar biasa, dihancurkan, Pak. Dihancurkan oleh apa sebetulnya? Dihancurkan oleh dosa sebetulnya. Nah, yang menarik adalah ketika dosa mulai bergulir dan kemudian masuk pada keluarga tadi, maka itu diobok-obok konsepnya. Dan yang menarik adalah, di sini yang saya mau tekankan, di sini sebetulnya juga perbedaan ketika kita berbicara tentang konsep dosa dalam konteks Kristen dengan konsep dosa dibandingkan dengan agama-agama lain gitu. Nah, agama lain hanya melihat konsep dosa itu hanya dalam bentuk materialisme gitu loh Pak Budi. Jadi mereka hanya memahami dan melihat bahwa dosa itu hanya ada hubungan dengan apa yang dia perbuat. Nah, tapi dalam konteks kekristenan secara teologis, perbuatan itu refleksi dari dalam. Karena itu dosa kita itu bersifat natur, gitu. Jadi sesuatu yang memang ada di dalam kehidupan kita yang memang merusak seluruh keberadaan kehidupan kita.
Nah, dalam konsep teologi Calvinis itu yang disebut dengan apa? Kerusakan secara total, Pak. Kerusakan secara total. Tapi saya percaya bahwa seperti Calvin katakan bahwa dalam konteks bahwa dosa merusak secara total dalam kehidupan manusia. Tetapi ini yang hebat, bahwa gambar dan rupa Allah itu ternyata itu masih ada dalam kehidupan kita gitu. Karena itu ketika kita lihat lagi dalam Kejadian pasal yang kelima, gambar dan rupa Allah yang muncul di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu muncul lagi di situ pada keturunan Adam dalam silsilah gitu. Itu kan menarik buat kita gitu loh. Nah, tapi apapun yang menjadi persoalan, tetap ini masih menjadi perdebatan dalam dunia teologi. Tapi saya tidak mau melihat perdebatan itu maksud saya. Saya melihat bahwa bagaimana meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa, tapi Allah masih terlibat terus dalam keluarga itu maksud saya. Nah, sampai kapan Tuhan terlibat terus dalam kehidupan manusia dalam pernikahan? Sampai kemudian Kristus datang ke dalam dunia. Itu yang disebut dengan pemulihan sebetulnya. Segala sesuatu dipulihkan gitu. Nah, karena itu saya mau sampaikan bahwa dalam konteks pemahaman dosa Kristen, dosa itu adalah hidup gitu, natur. Sementara orang lain melihat atau agama lain memahami bahwa dosa itu baru ada ketika manusia itu dilahirkan. Dianggap seperti kertas putih gitu. Nah, dosa itu adalah catatan-catatan seluruh perbuatannya kan. Nah, di situ kan persoalan perbedaan kita dengan agama-agama yang berbeda gitu. Nah, karena itu pemahaman kita tentang keluarga adalah sesuatu yang memang sudah dirusak oleh dosa. Saya kasih contoh lagi di luar daripada Lamek yang disampaikan tadi oleh Pak Didit misalnya. Yang menarik buat saya tadi juga Pak Didit menyinggung bahwa ketika dosa masuk, maka coba perhatikan, seluruh yang berhubungan dengan pemikiran manusia tentang kehidupannya itu diatur dalam budaya kan Pak Budi. Nah, kalau kita belajar misalnya dalam sosiologi agama misalnya, sosiologi agama. Budaya itu kan terbagi atas dua kata, budi dan daya kan, Pak. Budi berbicara tentang pemikiran, sementara daya itu berbicara tentang power, kekuatan, kuasa gitu. Nah, Alkitab berkata, maka dalam Roma pasal 12 itu dikatakan, berubahlah sesuai dengan budimu, akal budimu. Jadi dosa itu memang betul-betul dalam konteks paradigma dirusak gitu. Cara berpikir manusia yang dirusak. Cara dia melihat segala sesuatu, cara dia membuat berbagai macam aturan itu betul-betul keluar dari apa yang Tuhan mau gitu. Jadi budaya yang dibuat oleh manusia itu sebetulnya hanya untuk menyenangkan keinginan dia gitu sebagai manusia. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Didi. Nah, kalau kita perhatikan misalnya Abraham, Pak, kasus Abraham gitu ya. Sebetulnya Abraham ketika kemudian dia menanti seorang anak lalu kemudian didelay oleh Tuhan, kemudian Sarah tidak sabar, kemudian Sarah mengatakan kepada Abraham bahwa hampirilah siapa? Hagar, pembantu kan. Sebetulnya teks itu adalah merupakan teks yang bukan hanya sekedar terjadi dialog antara Sarah dengan Abraham. Tapi itu adalah latar belakang budaya sebetulnya. Karena memang pada waktu itu budaya melegalkan bahwa kalau sang suami nggak punya anak, maka sang istri itu bisa menyodorkan salah seorang pembantu, Pak. Jadi itu disebut dengan budaya Hammurabi gitu. Dalam konteks perjanjian lama di Timur Tengah kuno gitu. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi budaya itu sudah dihancurkan sedemikian oleh dosa, disesuaikan dengan keinginan dia gitu. Nah, itu yang menurut saya yang perlu kita pahami yang memang berbeda konsep pemahaman dosa kita ketika melihat perkawinan dengan agama-agama yang berbeda. Karena itu dalam kekristenan, kita nggak usah ngomong, Pak, poligami. Iya. Iya kan? Perceraian pun dibenci oleh Tuhan gitu. Perceraian pun dibenci oleh Tuhan. Tadi disampaikan oleh Pak Enos. Jadi kita nggak usah ngomong poligami. Dan yang berbahaya sekarang ini adalah sorotan saya yang ketiga misalnya. Tentang masalah perceraian gitu. Menurut saya perceraian itu merupakan pintu masuk sebetulnya yang sering kali kita perhatikan di dalam kekristenan terjadi juga poligami. Alasannya itu kan seperti yang kita sudah tahu sama-sama. Sering kali dipakai adalah Matius pasal 19 ayatnya yang ke-15, lalu kemudian Matius pasal 5 ayat yang ke-32. Jadi perceraian itu seakan-akan ditafsir dalam ayat itu bisa diizinkan oleh Tuhan kecuali karena zina. Jadi kalau salah seorang di antara kedua belah pihak melakukan perzinahan, Pak, kira-kira begitu kan, ditafsir.
maka dia berhak untuk menceraikan gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang begitu pengertian tafsir ayat itu? Ini kan juga yang dibahas oleh teman-teman kita yang muslim secara individu menyerang ke kita gitu loh. Bahwa ternyata di dalam kekristenan juga mengizinkan ada perceraian. Sehingga ada satu tokoh publik yang begitu hebat di Indonesia ini juga menggunakan ayat itu kan. Menggunakan ayat itu untuk menceraikan istrinya. Nah, itu nanti saya mau sampaikan jadi topik lagi sendiri, Pak. Betul, Pak. Tapi paling tidak saya menyinggung temanya dari Pak Enos bahwa memang kekristenan tidak juga menyetujui perceraian memang. Apapun alasannya gitu loh, Pak. Sehingga dengan demikian saya mau simpulkan bahwa kekristenan melihat bahwa perkawinan itu sangat sakral karena merupakan sebuah komunal terkecil dari semua masyarakat yang diciptakan mula-mula oleh Tuhan, dan setelah dia ciptakan itu dibarengi dengan pemberkatan. Karena itu di konteks aturan main kita itu kan kadang-kala yang terjadi adalah sudah ada accident dulu baru diberkati kan, Pak. Nah, mudah-mudahan kita memahami jangan dulu ada accident dan kemudian diberkati. Harusnya diberkati dulu kan, Pak, baru kemudian punya anak gitu ya. Karena kalau dilihat dari strukturnya adalah ketika diberkati maka Tuhan ngomong apa? Beranak cuculah. Jadi jangan beranak cuculah dulu kemudian diberkati gitu. Itu poligami jadi. Tapi diberkati dulu baru kemudian beranak cuculah. Nah, saya pikir ini yang perlu kita luruskan karena memang ada perbedaan persepsi ketika kita melihat bahwa poligami itu bukan merupakan produk daripada Tuhan, tapi merupakan produk dosa gitu. Dosa itu adalah keinginan manusia gitu. Dosa itu adalah kemauan manusia, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi saya pikir ini yang memang perlu kita perlu kita pahami. Saya kira itu, Pak Budi.